Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan materi tentang kolaborasi dalam asuhan kepada pasien diabetes dengan terapi insulin. Jadi saya hanya akan lebih banyak fokus nanti terkait dengan terapi diabetes dalam hal pemberian terapi insulin. Sebelum kita sampai di topik tentang insulin, maka saya akan memperlihatkan sedikit bagaimana permasalahan diabetes di Indonesia. Ya, kalau kita tahu bahwa sebetulnya diabetes ini sudah menjadi masalah epidemi di seluruh negara di dunia karena prevalensinya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita lihat data di Indonesia, ini data adalah diambil dari IDF, International Diabetes Federation tahun 2019. Indonesia masuk di wilayah ya, kalau kita lihat di sini, semua wilayah negara akan mengalami peningkatan jumlah prevalensi pasien diabetes dari tahun ke tahun 2030 maupun ke 2040. Ada satu negara pun yang tidak mengalami peningkatan prevalensi diabetes. Jadi kita tidak akan kehabisan pasien diabetes, ya pasien kita akan semakin banyak. Nah, kalau kita lihat di sini ini data global, ya kita lihat data global. Nah, kemudian kalau kita lihat ranking peringkat dalam 10 besar, ternyata Indonesia ada di peringkat ke-7 saat ini. Ya, peringkat ke-7 dari 10 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Dan pasien lebih saat ini adalah 110 juta pasien. Dan diprediksi pada tahun 2030 angka ini akan meningkat menjadi 13 juta. Dan pada tahun 2045 kita akan turun di peringkat 8 dengan perkiraan jumlah pasien sekitar 16 juta. Jadi ini angka yang menurut saya tidak kecil karena kita tahun 2019 bahkan sebelumnya tahun 2015 pun kita tetap ada di besar. Ya, kita masih tetap ada di 10 besar penyumbang pasien diabetes terbanyak. Nah, ternyata dari data menyebutkan bahwa sebetulnya lebih banyak pasien yang belum terdiagnosis dibandingkan dengan yang sudah terdiagnosis. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, data Indonesia, jumlah pasien yang ada diagnosis itu proporsinya sebetulnya masih banyak di sekitar kita ini mereka-mereka dengan diabetes yang belum terdiagnosis. Ya. Jadi berarti sementara yang terdiagnosis hanya sekitar 30-40%. Ini saya rasa yang membuat sebagian besar pasien diabetes di Indonesia itu terdiagnosis sudah dengan komplikasi kronik. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan kendali glukosa darah di Indonesia. Kalau kita melihat ya, data ini tahun 1998 sampai tahun 2012, kita melihat bahwa sebetulnya target kendali glukosa darah yang dianjurkan adalah di bawah 7%. Tapi kalau kita melihat data ini, rata HbA1c masih di atas 7. Ya, 8,1. Kemudian tahun 2006-2007 data IDFS rata HbA1c-nya 8,2%. Ya, kemudian data 2008 ada sekitar 900 hampir pasien diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2, ternyata rata HbA1c-nya juga masih di atas 7%. Kemudian data tahun 2012 juga menunjukkan hasil yang sama dengan rata HbA1c sekitar 8,3%. Jadi kalau kita lihat data sampai 2012, selain permasalahan jumlah pasien yang makin meningkat, masalah lain yang kita hadapi adalah kendali belum sesuai dengan yang diharapkan, jadi di bawah 7. Rata masih di atas 8%. Jadi
buat kita. Kendali glukosa darah itu masih harus dicapai sedemikian rupa sebisa mungkin sampai di bawah 7%. Kenapa di bawah 7%? Karena hal ini berkaitan dengan resiko komplikasi kronik. Ya, tadi saya bilang di awal, kebanyakan pasien kita datang sudah dengan komplikasi kronik. Ya, jadi kalau datang dengan komplikasi kronik, maka biaya perawatan akan jauh lebih sulit, perawatan akan jauh lebih kompleks, ya, sehingga ini menjadi PR besar untuk kita. Di samping juga prevalensi pasien makin meningkat, jumlah yang terdiagnosis lebih sedikit dibandingkan yang belum terdiagnosis, kemudian kendali glukosa darah juga relatif masih belum baik. Sebetulnya angka ini kalau misalnya tidak terbiasa 20%, masih sekitar 20%. Bahkan data terakhir menyebutkan hanya sekitar 20%, ya, yang mencapai HbA1c di bawah 7%. Sebetulnya bukan Indonesia saja, perihal yang sama, karena penyakit metabolik yang tidak bisa disembuhkan, sehingga banyak sekali hal-hal berkaitan dengan kendali glukosa darah, baik itu dari faktor pasiennya, dari faktor dokternya atau tenaga kesehatan, atau mungkin dari sistem layanan kesehatan. Nah, ini data terakhir tahun 2017. Ratanya malah tertinggi. 3,2%. Atas 8%. Asia, Malaysia, Cina, dan seterusnya juga relatif kalau kita bandingkan tetap paling tinggi adalah Indonesia, hingga rata HbA1c 9,2%. Nah, bagaimana cara kita membuat klasifikasi dan patogenesis? Ini mungkin saya ulang lagi, kenapa? Karena dengan harapan bahwa tidak menunggu pasien itu ada keluhan untuk melakukan screening, tapi mungkin dari awal sudah kita bisa screening, terutama untuk pasien-pasien dengan faktor risiko tinggi. Ya. Kalau kita melihat secara ringkas, kalau kita lihat data di sini, ya, jadi yang berperan terhadap homeostasis glukosa adalah insulin dan berlawanan. Pada saat terjadi kondisi glukosa darah tinggi, maka insulin dibutuhkan untuk memecah glukosa menjadi glikogen. Dengan harapan glukosa darah akan terkontrol. Kemudian insulin juga akan menstimulus ambulan glukosa atau glukosa aktif dari darah dengan otot. Jadi otot yang paling banyak memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi. Kemudian di lain pihak, pada saat terjadi kondisi glukosa darah yang rendah, insulin harus dibatasi. Sehingga glukagon biasanya dominan, dia fungsinya adalah memecah glikogen, ya, dengan harapan glukosa darahnya lebih tinggi, ya, sehingga tidak mengalami kondisi hipoglikemia. Nah, kemudian glukosa darah itu tetap akan dipengaruhi oleh insulin meskipun dalam kondisi basal. Ya, jadi pada saat kondisi basal pun akan terbentuk glukosa. Ya, jadi asalnya dari mana? Asalnya dari glukogenesis, ya, yang berasal dari liver. Jadi pada saat tidak ada asupan karbohidrat pun, liver akan memproduksi glukosa atau kita sebut sebagai hepatic glucose production. Nah, dia akan memproduksi glukosa, ini akan mempertahankan glukosa darah dalam kondisi basal. Ya, kemudian glukosa ini akan ditangkap oleh jaringan yang sensitif terhadap insulin, yaitu
otak terutama, kemudian jaringan otak, ya, kemudian ada juga sebetulnya adipus. Ya, tapi terutama yang sensitif adalah dua organ ini. Jadi pada kondisi basal pun meskipun kita tidak ada intake makanan, tidak ada intake karbohidrat, liver tetap akan memproduksi glukosa. Nah, pada saat kita makan, lebih-lebih lagi akan terjadi proses gluconeogenesis, di mana glukosa yang akan berasal dari makanan akan masuk ke otak, diabsorpsi oleh usus, kemudian dia akan melalui lapisan sirkulasi dan seterusnya. Ya, kemudian ini akan terjadi. Jadi basalnya dia tetap bekerja, kemudian ditambah dengan asupan kalori dari makanan atau karbohidrat dari makanan. Nah, kemudian kalau kita lihat sekresi insulin, prinsipnya adalah seperti ini. Ya, jadi pada saat kondisi basal, kita melakukan insulin karena liver akan memproduksi glukosa. Ya, tapi pada saat kita makan, tergantung berapa banyak karbohidrat yang kita konsumsi dan berapa kali frekuensi kita makan, maka insulin akan dilepaskan dari pankreas. Semakin banyak kandungan karbohidrat dalam makanan, ya, semakin besar porsinya, maka insulin yang dikeluarkan jumlahnya akan lebih besar dan mungkin akan lebih sering, tergantung frekuensinya. Ya, nah ini dalam kondisi basal tetap dikeluarkan insulin. Nah, bagaimana kontribusi kadar glukosa darah puasa dan glukosa darah dalam 24 jam? Ya, ini adalah glukosa darah yang normal, ya, yang tinggi dari yang puasa. Kemudian yang dimiliki adalah pada saat kita makan, ya, misalnya makan pagi, siang, dan malam. Ya, kemudian yang dari target terapi untuk glukosa darah setelah makan. Ya, kita perhatikan di sini, ya. Pada saat kita makan benar-benar sekali ini. Ya, ini adalah semakin tinggi, semakin meningkat. Ya. Tapi kalau kadar glukosa darah puasanya turun, maka peningkatan kadar glukosa darah postprandialnya juga tidak akan terlalu tinggi. Sehingga kadar glukosa darah basal atau puasa ini sangat berpengaruh terhadap kadar glukosa darah postprandial. Di samping juga berapa banyak karbohidrat yang dikonsumsi oleh pasien akan mempengaruhi kadar glukosa darah postprandial. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, saya kembalikan lagi. Semakin tinggi kadar glukosa darah puasanya, maka postprandialnya akan jauh lebih tinggi. Tapi kalau kadar glukosa darah puasa kita bisa kontrol, maka postprandialnya juga bisa ikut turun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, misalnya kadar glukosa darah puasanya sudah terkontrol baik, tapi karena porsi karbohidratnya mungkin terlalu tinggi, sehingga kadar glukosa darah postprandialnya juga meningkat. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita harus menganalisis kira-kira kadar glukosa darah puasa atau postprandial ini peningkatannya karena apa? Ya, terutama yang postprandial. Postprandial ini paling sulit dikendalikan. Ya, karena terus terang mengatur pola makan itu sangat sulit. Ya, apalagi sudah sekian puluh tahun pasien menjalankan pola hidup seperti itu, kemudian dia harus mengubah pola makannya karena terdiagnosis diabetes. Ya, kemudian ada beberapa makronutrien juga sangat berpengaruh terhadap kadar glukosa darah. Ya, kalau kita lihat di sini, jadi yang paling tinggi adalah karbohidrat. Ya, dia sangat berpengaruh, high impact. 90-100% akan diubah menjadi glukosa. Ya, terus kemudian spikes peningkatannya adalah antara 15 menit sampai 2 jam tergantung dari karbohidrat yang dikonsumsi. Apakah simple karbohidrat atau kompleks karbohidrat. Kemudian protein, efeknya moderate impact. Ya, moderate impact. Kalau kita lihat di sini 50% akan diubah menjadi glukosa.
dengan puncak sekitar 2-4 jam. Kemudian lemak, ini efeknya lebih sedikit ya, sekitar 10%. Jadi yang penting diperhatikan untuk pasien diabetes adalah karbohidrat sebetulnya. Karena dia yang sangat berpengaruh terhadap kadar glukosa darah. Nah, bagaimana cara kita membuat diagnosis? Cara kita membuat diagnosis adalah dengan melakukan pemeriksaan glukosa darah atau pemeriksaan HbA1c. Ya. Jadi, kalau kita memeriksakan kadar glukosa darah puasa, ya, jadi pasiennya harus puasa, ada nilai normal, ada nilai yang kita sebut sebagai prediabetes, ada yang nilai disebut sebagai diabetes. Ya. Ini sangat penting. Jadi yang diperiksa adalah glukosa darah plasma. Ya, jadi kita ambil darah vena, bukan menggunakan glukometer. Ya, kemudian bisa juga menggunakan glukosa darah 2 jam post toleransi glukosa oral. Ya, bisa menggunakan tes toleransi glukosa oral. Nah, yang penting lagi diketahui untuk diagnosis, kita menggunakan tes toleransi glukosa oral, bukan 2 jam setelah makan. Ya, 2 jam setelah makan hanya digunakan untuk monitoring kendali glukosa darah pada pasien yang sudah terdiagnosis diabetes. Nah, kemudian untuk yang lainnya, untuk HbA1c ini juga bisa digunakan untuk diagnosis, ya. Jadi kalau di atas 6,4% atau 6,5% berarti sudah masuk kategori diabetes. Ya, tapi HbA1c ini relatif harganya lebih mahal, sehingga yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dengan pemeriksaan glukosa darah puasa. Mohon maaf, ini mendadak ininya macet slide-nya. Oke. Nah, sekarang klasifikasi, ya kita tahu ada DM tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan gestasional. Yang paling banyak kita lihat atau kita jumpai di klinis adalah DM tipe 2, prevalensinya 90%, usia dewasa seringkali. Kalau tipe 1, 10% dan seringkali terdiagnosis pada usia anak-anak. Dan seumur hidup tergantung dengan insulin. Sebetulnya kalau tipe 1 itu relatif terapinya lebih mudah, karena pilihannya hanya insulin. Ya, tidak ada pilihan lain. Insulin mau diinjeksikan atau mungkin dengan continuous insulin yang ditanam di sekutan. Tapi kalau tipe 2, sudah prevalensinya lebih tinggi, pilihan obatnya lebih banyak. Dan faktor yang berpengaruh terhadap patofisiologinya cukup kompleks ya untuk DM tipe 2. Ada juga DM tipe lain, bisa karena tumor, infeksi, obat-obatan seperti steroid, ya, kemudian gestasional. Gestasional ini DM yang terjadi hanya saat kehamilan, resikonya tinggi untuk menjadi gestasional diabetes pada kehamilan berikutnya dan sangat beresiko untuk menjadi DM tipe 2, 6 kali lipat. Pasien dengan gestasional diabetes akan beresiko untuk menjadi DM tipe 2. Ya, bukan cuma ibunya, tapi kalau melahirkan bayi yang besar, bayinya pun juga nanti ke depannya punya resiko untuk menderita diabetes. Nah, ini adalah perjalanannya. Jadi diabetes itu adalah penyakit kronik dan progresif. Ya, penyakit kronik dan progresif. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, pada saat terdiagnosis, ya, fungsi sel beta sebetulnya sudah tinggal 50%. Ya, sudah tinggal 50%. Dan ini makin lama akan makin turun fungsinya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi fungsi sel betanya tinggal 50% dan makin lama dia makin turun, ya.
Dan pada saat dia sudah pada posisi sebelum terdiagnosis, sebenarnya sudah berjalan proses penyakit, ya, yang kita sebut sebagai prediabetes. Mereka dengan prediabetes sebetulnya punya risiko komplikasi yang hampir sama dengan pasien diabetes, komplikasi kronik terutama. Ya, oleh karena itu untuk semua pasien diabetes pada saat dia terdiagnosis tipe 2 terutama, ya, sebaiknya langsung di screening semua komplikasi kroniknya. Mengapa? Ya, ini tadi karena sebelum terdiagnosis sebetulnya sudah terjadi proses penyakitnya. Nah, ini adalah berbagai macam organ yang terlibat dalam patofisiologi DM tipe 2. Ya, DM tipe 1 saya tidak utik-utik karena penyebabnya sudah jelas, karena kerusakan dari sel beta sehingga pasien membutuhkan terapi insulin. Jadi pada pasien DM tipe 2 banyak sekali organ yang berperan. Ya, mulai dari sel beta pankreas, kemudian kita lihat di sini ginjal, ya, kemudian ini yang berkaitan dengan resistensi insulin, liver karena dia memproduksi glukosa, ya, kemudian otot, ya, kemudian jaringan lemak, ya, kemudian yang lain-lain, usus besar, ya, kemudian usus yang berfungsi sebagai untuk absorpsi dari makanan atau karbohidrat. Ya, jadi banyak sekali organ yang berperan terhadap patofisiologi DM tipe 2. Nah, bagaimana dengan manajemennya? Manajemennya nomor 1 non-farmakologis. Untuk pengaturan nutrisi saya serahkan kepada ahli gizi biasanya karena betul terang mereka lebih punya kemampuan untuk mengedukasi dibandingkan kami. Kemudian untuk berikutnya adalah terapi farmakologis. Ya, untuk terapi farmakologis tergantung bisa kita kombinasi antara OAD, obat oral atau insulin, atau mungkin diberikan dua-duanya. Kemudian yang berikutnya adalah edukasi, ya, dan jangan lupa monitoring. Nah, ini yang penting kolaborasi, ya. Nah, sebetulnya untuk pasien DM, organ-organ yang berperan terhadap patofisiologi itu merupakan menjadi salah satu dasar dari berbagai macam obat yang beredar di masyarakat. Ya. Ada yang fungsinya untuk meningkatkan sensitivitas insulin, ada yang fungsinya untuk reabsorpsi glukosa di ginjal, ya, kontrol di otak, ya, di usus dan sebagainya. Nah, kemudian ini tadi yang saya kaitkan dengan manajemen. Yang penting jangan lupa edukasi. Kemudian penting lagi adalah untuk memahami kendali glukosa darahnya. Ya, jadi saya rasa semua yang berperan terhadap manajemen pasien diabetes tidak hanya dokter, ahli gizi pun harus paham berapa target kendali glukosa darah. Ya, dan ini sifatnya sangat individualis. Kalau pasiennya sudah usia lanjut, ya, dengan berbagai macam komorbid, saya rasa tidak perlu diturunkan sampai HbA1c di bawah 7. Ya, karena semakin rendah targetnya, maka resiko hipoglikeminya akan semakin besar. Ya, jadi biasanya kita targetkan antara sekitar 8% masih cukup. Ya, yang penting kualitas hidup pasiennya baik. Jadi untuk pasien-pasien yang usia lanjut, ya, dia sudah tergantung untuk aktivitas sehari-hari dengan orang lain, ada komorbid, ya, kemudian ada riwayat berbagai riwayat hipoglikemi yang cukup berat, diabetes yang sudah cukup lama, ya, sebaiknya target A1C-nya jangan terlalu rendah. Antara 7 sampai 8,5% masih diperbolehkan. Yang penting kualitas hidup pasiennya baik, dia masih bisa makan minum dengan enak, masih cukup bisa beraktivitas fisik, istirahat yang cukup, ya, dibandingkan kita menetapkan target yang rendah tapi pasiennya bolak-balik hipoglikemi. Hipoglikemi juga akan meningkatkan resiko mortalitas. Nah, ini yang
HbA1c itu merupakan komponen dari glukose darah puasa dan postprandial. Ya, jadi kalau kita mau turunkan HbA1c, nggak cuma hanya postprandial saja yang diutik-utik, tapi puasanya juga harus diperhitungkan. Ya, nah ini kontribusi kadar glukose darah puasa dan postprandial terkait dengan HbA1c-nya. Ya, kalau kita lihat semakin tinggi nilai HbA1c ini pada pasien-pasien Caucasian kulit putih. Ya, kalau kita lihat di sini proporsi makin tinggi HbA1c-nya, maka glukose darah puasanya yang paling berperan terhadap nilai HbA1c. Jadi kalau HbA1c-nya tinggi, maka glukose darah puasanya makin tinggi. Tapi ini hanya untuk orang-orang Caucasian. Ya, semakin rendah HbA1c-nya, maka proporsi dari glukose darah postprandial itu lebih dominan. Ya, kalau kita lihat data di Asia ternyata beda. Ya, kenapa? Karena orang Asia ini konsumsi karbohidratnya cukup tinggi. Ya, makanan utama mungkin yang paling mengenyangkan dan harganya relatif lebih murah. Kalau kita lihat di sini, memang kalau kita lihat ya semakin tinggi nilai HbA1c-nya, ternyata puasanya juga lebih tinggi, tetapi postprandialnya juga relatif makin tinggi juga. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang merah ini postprandial, sama sebetulnya. Semakin rendah HbA1c, kalau kita lihat di sini, postprandialnya juga dominan. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, semakin tinggi nilai HbA1c, ternyata postprandialnya juga ikut berperan. Ya, jadi pada pasien di wilayah Asia, HbA1c ini merupakan komponen hampir 50-50 ya antara glukose darah puasa dengan postprandial. Oleh karena itu, postprandial ini harus benar-benar diperhatikan, ya. Apakah obat yang kita berikan sudah tepat, dosisnya apakah sudah cukup, kemudian yang penting lagi dietnya apakah sudah dikontrol dengan baik. Ya, jadi memang beda antara pasien di Eropa Amerika dengan pasien di wilayah Asia. Jadi profil pasiennya pun berbeda, profil glukose darahnya pun berbeda. Nah, ini yang sekarang kita gunakan, ada pedoman dari Perkendi tahun 2019, masih relatif sama, ya, targetnya sifatnya individualized. Ya, untuk puasa atau preprandial 80 sampai 130, 2 jam postprandialnya di bawah 180, ya. Nah, ini coba kita lihat di sini. Ini pasien dengan HbA1c yang relatif sama, 8%. Tapi spike atau glucose excursion-nya cukup tinggi yang di pasien A dibandingkan pasien B. Nah, ini sangat berbahaya, ya, karena spike-spike seperti ini itu meningkatkan resiko kardiovaskuler. Ya, padahal kalau kita lihat rata HbA1c-nya sama. Tetapi ini yang terjadi, dia sampai mengalami hipoglikemi berkali-kali, ya, hiperglikemi sampai di atas 400 berkali-kali, tapi kalau dihitung rata harian glukose darahnya, jadi HbA1c-nya sama 8%. Dibandingkan dengan pasien yang relatif glucose excursion-nya relatif lebih smooth, ya, dibandingkan pasien yang A. Nah, inilah menjadi bagian penting juga mengapa kita juga harus monitor kadar glukose darahnya, bukan hanya berdasarkan nilai HbA1c. Ya, seperti ini. Ini pasien yang setelah dilakukan kontrol dengan karbohidrat counting, ternyata relatif glukose darahnya bisa lebih terkontrol, ya, dan tidak ada glucose excursion yang terlalu signifikan seperti yang di atas ini sebelum dilakukan carbing. Nah, seperti ini. Nah, kemudian terapi insulin. Ya, sekarang terapi insulin sudah sangat berkembang. Ya, mulai dari yang insulinnya macam-macam dan harus bisa mengetahui ini insulin apa, jenis apa, kerjanya bagaimana, ya, kapan nyuntiknya. Saya rasa ahli gizi juga harus paham. Ya. Nih. Sekarang yang paling baru pun sudah ada macam-macam lagi. Kalau ini isinya murni insulin, ya. Levomeravir, ini saya rasa udah sangat familiar, Lantus, Apidra, Basaglar. Ada yang mix, ya, ada yang isinya campuran. Ya, sekarang ada yang berkembang lagi,
isinya bukan hanya insulin, tapi kombinasi dengan obat lain. Misalnya di sini lixisenatide ini GLP-1 agonis. Ya, Risodec ini insulin degludec ultra long acting dengan rapid acting. Jadi sekarang insulin makin berkembang. Dan sebaiknya memang ahli gizi juga harus paham gitu insulin apa yang digunakan. Ya. Rapid acting, short acting ini digunakan untuk insulin prandial. Biasanya disuntikkan sebelum makan. Ya. Kalau rapid acting nyuntiknya sesaat sebelum makan. Makanan siap, suntik, kemudian pasiennya makan. Ya. Kalau lupa boleh nyuntiknya setelah makan, tapi jangan sering-sering. Ya, short acting saya rasa sudah sangat jarang digunakan. Bahkan saya mungkin melihat di rumah sakit udah jarang sekali ada yang menggunakan short acting insulin. Intermediate juga sangat jarang. Dan kebanyakan sudah menggunakan yang long acting, yang analog. Ya, Glargine, Detemir, ya, Glargine Lantus, Detemir ini, Levemir, dan nyuntiknya biasanya 1 kali sehari. Ya, karena dia bekerja bisa sampai 20-24 jam. Ya, nah ini yang nyuntiknya rapid acting biasanya disuntikkan sebelum makan. Ada yang isinya campuran. Ya, isinya campuran ini ada yang kerja menengah dengan kerja pendek atau kerja cepat. Jadi biasanya disuntikannya menjelang waktu makan. Ya, makan pagi kemudian makan sore. Nah, ini tadi insulin basal long acting. Ya, sekarang ada yang ultra long acting, lebih dari 24 jam. Glargine U300, degludec, ya, ini sampai lebih dari 24 jam durasi kerjanya. Ya, kalau yang Glargine Detemir antara 20 sampai 24 jam. Ya, jadi ini sudah cukup banyak digunakan Glargine dan Glargine U300 dengan degludec. Ini yang rapid acting, short acting, ya, bedanya. Yang merah ini reguler insulin, Actrapid, ya, Humulin R, itu sudah saya lihat sudah jarang sekali menggunakan. Kemudian ini yang rapid acting, ya, baik Aspart, Lispro, ya, Glulysin, ya, Novorapid, Apidra, Humalog, itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat kerjanya, dia kerjanya lebih cepat, onset of action-nya lebih cepat, makanya sesaat sebelum makan harus disuntikkan, nggak usah nunggu 30 menit. Kalau nunggu 30 menit, pasiennya keburu hipo. Tapi dia durasi kerjanya lebih pendek dibandingkan yang short acting atau regular insulin. Nah, ini yang insulin mix. Insulin mix itu macam-macam, ada yang campurannya 75-25, 50-50, ya. Nih, dan biasanya disuntikannya 2 kali. Jadi sebelum makan pagi, ya, dan sebelum makan sore atau malam. Ya, biasanya seperti itu. Kenapa disuntikannya 2 kali? Karena long acting-nya adalah insulin yang kerja menengah. Seperti kalau kita lihat di slide sebelumnya yang NPH. Ya. NPH ini insulin intermediate kerjanya 10-16 jam. Jadi kalau disuntikan hanya 1 kali dia nggak cukup. Nggak bisa cover 24 jam, jadi harus diberikan 2 kali sebelum makan. Nah, keuntungan dan kerugian insulin, ya kalau kita lihat insulin itu yang paling efektif. Tidak ada dosis maksimum. Penurunan HbA1c-nya bisa sampai 3% lebih. Tapi ini kerugiannya. Hipoglikemi, peningkatan berat badan, teknik injeksi harus tepat, ya. Kemudian membutuhkan pemantauan glukosa darah mandiri. Ya. Jadi ini yang menjadi salah satu mengapa insulin itu relatif tidak disenangi oleh pasien, ya, kecuali kalau memang sudah harus menggunakan insulin, ya, karena harus diinjeksikan, ya. Dan pasien itu biasanya kalau udah diinfokan bahwa obatnya harus disuntik, nah itu biasanya awal mereka pasti menolak, ya. Nah, ini yang penting diketahui komplikasi akut berkaitan dengan hipoglikemi, ya. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui bahwa sebetulnya pasien diabetes tidak hanya datang ke dokter, tapi dia juga datang ke ahli gizi. Ya. Gizi dengan yang bisa menyebabkan mengapa kendali glukosa darah buruk. Ya, karena sekali pasien mengalami keluhan hipoglikemi, biasanya dia akan takut.
takut terulang lagi ya keluhannya, kemudian dia akhirnya mengurangi atau menghentikan pengobatan. Ya. Nah, hipoglikemia adalah kondisi menurunnya kadar glukosa darah di bawah 70 mg per desiliter. Ya, dengan atau tanpa adanya gejala diagnosis, ada yang disebut sebagai Bepel's diet, ada kadar glukosa darah yang rendah di bawah 70, ada tanda dan gejala, kemudian begitu kita berikan terapi hipoglikemia akan terjadi perbaikan keluhan pasien. Ya, keluhan otonomiknya berkeringat, jantung berdebar, tremor, lapar, ya, kemudian keluhan neuroglycopenic. Ini muncul karena kita tahu bahwa otak sangat dikurang. Kalau kurang dari situ ya mungkin metabolisme di otaknya tidak optimal, ya, sehingga muncul keluhan neuroglycopenic. Nah, ini yang mungkin perlu ditanyakan, apakah pasien ada keluhan berkeringat, berdebar, mengantuk, sakit kepala, dan seterusnya. Yang kemungkinan berkaitan dengan hipoglikemia. Ya, ini faktor yang berpengaruh di sini. Kalau kita lihat ekses, ya, usia yang bertambah, kemudian monitoring yang tidak optimal, atau mungkin intake atau absorpsi karbohidrat yang kurang. Jadi ini yang harus kita cari tahu. Ya, mungkin pas kebetulan pasiennya datang ke ahli gizi, kemudian ditanya, ternyata asupan makannya kurang. Sementara dosis obat yang diberikan tetap. Nah, ini juga beresiko terjadi mortalitas. Nah, ini respon yang terjadi, ya. Jadi pada saat hipo, maka insulin akan disupresi, glukagon dan hormon-hormon hipofisis akan meningkat, vasopressin, growth hormone, kortisol, terjadi kondisi simpatis juga yang meningkat, ya, sehingga dikeluhan berdebar-debar dan sebagainya. Dengan harapan glukosa darah akan meningkat. Nah, mekanisme ini bisa jadi tidak terjadi pada pasien diabetes karena sudah ada gangguan neuropati atau komplikasi kronik di syaraf. Ya, jadi keluhan berdebar-debarnya sudah tidak khas, seperti itu. Nah, klasifikasi bisa ringan atau berat. Kalau ringan berarti pasien tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk pemberian glukosa per oral. Kalau berat dia membutuhkan bantuan orang lain, ya. Jadi biasanya pasien dibawa ke UGD dengan kondisi koma atau tidak sadar. Ya. Nah, ini yang ringan yang bisa kita kerjakan, ya. Konsumsi makanan tinggi gula, karbohidrat sederhana. Ya, glukosanya 15 sampai dengan 20 gram. Kemudian evaluasi setelah 15 menit. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman ahli gizi berkaitan dengan terapi insulin. Ya, contohnya 15 sampai dengan 20 gram karbohidrat itu apa saja? Ya, seperti ini, glukos tablet, kemudian permen, ya, yang tidak ada coklatnya, atau mungkin di sebuah kemasan. Ya, ini contoh-contoh 15 sampai dengan 20 gram simpel karbohidrat, atau mungkin seperti ini, contoh-contoh minuman kemasan. Jadi kalau pasiennya hipoglikemi, gula darah di bawah 70, tapi pasiennya masih sadar, ya, boleh nggak minum teh kotak? Ya, boleh nggak minum soft drink? Ya, tinggal dibaca aja nutrition fact-nya, berapa di sini karbohidratnya. Sehingga tinggal dihitung kira-kira kalau misalnya yang 300 cc ini dengan 26 gram karbohidrat mungkin tidak perlu menghabiskan satu kemasan ini. Ya, jadi contohnya seperti itu. Atau mungkin jus buah. Ya, ini. Karena kan kalau edukasinya kalau hipo bikin larutan bikin air gula gitu. Ya kalau pas lagi ada gula, pas lagi di rumah, tapi kalau pas lagi ada di perjalanan, ya hal-hal seperti ini yang mungkin akan lebih sangat membantu. Nah, kemudian saya melihat beberapa jurnal berkaitan dengan diabetes and diet, ya. Jangan dilupakan bahwa perspektif dokter dengan pasien itu beda. Perspektif ahli gizi dengan pasien itu berbeda. Sehingga ini harus diketemukan. Ya. Supaya apa? Supaya edukasi terkait dengan diet itu bisa berhasil. Kalau saya lihat dari jurnal ini, ternyata ya kalau kita lihat di sini, dengan meningkatkan aktivitas fisik, menurunkan berat badan, monitoring glukosa darah, maka pasien itu bisa menurunkan
dosis insulin dari 74 unit menjadi hanya 6 unit. Ya, dengan multi komponen program yang berkaitan dengan behavior strategis. Ya. Jadi sebetulnya harus diketemukan ini. Mungkin kita tidak bisa memberikan edukasi hanya secara yang mungkin tradisional yang kita lakukan ya seperti ini. Mungkin kita harus bisa menemukan cara-cara edukasi yang lebih efektif. Ya, mungkin berkelompok atau mungkin dengan praktek ya seperti itu. Oke. Nah, ini juga begitu. Jadi pasien diabetes itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial dan sebagainya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Ya, jadi kalau misalnya ada orang Jawa kerja kemudian dia di daerah luar Jawa, jadi harus paham kultural di situ seperti apa. Ya, karena itu sangat berpengaruh pada saat kita memberikan edukasi. Ya, karena ahli gizi kan tugasnya memberikan edukasi berkaitan dengan nutrisi. Ya, jadi sangat penting untuk memahami kondisi pasien karena harus kita ingat bahwa tata laksana pasien diabetes itu sifatnya individualized. Ya, permasalahan DM di Indonesia sangat kompleks. Pendekatan terapi sifatnya individualized, jadi masing-masing pasien punya kebutuhan terapi yang berbeda. Nutrisinya mungkin pendekatannya berbeda, obatnya juga mungkin berbeda, targetnya berbeda. Oleh karena itu, ahli gizi harus memahami secara komprehensif supaya tata laksana terapi nutrisi medisnya bisa berhasil. Ya, dan kita tahu insulin merupakan terapi yang paling efektif. Namun perlu pemahaman terkait dengan penggunaan obat, terutama mulai cara kerja sampai efek samping, yang penting untuk mengoptimalkan kendali glukosa darah. Dan kunci keberhasilan adalah kerjasama dan keterlibatan dari semua anggota tim. Bukan cuma dokter, tapi ada ahli gizi, petugas kesehatan yang lain, kemudian pasien dan keluarga. Ini slide saya yang terakhir, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.